Jangkauan kendaraan umum pada tahun 2016 berkisar 42%, melompat menjadi 82%. Sementara cakupan layanan umum terintegrasi hingga mencapai 85,16%. Data ini menggambarkan mudahnya akses transportasi publik. Masalah banjir seperti menjadi kutukan bagi setiap pemenang Pilgub DKI, tak terkecuali Anies Baswedan. Apa saja yang sudah diperbuat oleh Anies untuk menangani masalah dasar yang satu ini? Pemprov DKI mengeruk lumpur danau, sungai dan juga waduk di 5 wilayah kota, mengerahkan alat berat 3 kali lipat dari kapasitas biasanya. Untuk mengendalikan limpasan air hujan, Anies membuat kolam penampung air sementara di jalan raya. Pemprov Jakarta juga membangun instalasi sumur resapan serta mengimplementasikan taman tampungan air. Di pesisir utara, Anies membangun polder untuk mengatasi banjir rob yang terdiri dari kombinasi tanggul, kolam retensi, serta pompa. Sementara untuk mempercepat surutnya genangan banjir, Jakarta memiliki 900 lebih pompa. Kapasitas 2 sungai yakni Kali Besar dan Kali Ciliwung pun diperbesar agar bisa menampung lebih banyak. Hasilnya 12 titik genangan banjir berulang telah teratasi. Tahun 2020 dengan curah hujan terekstrim yakni 377 mm per hari, banjir surut lebih dari 95% dalam waktu 4 hari. Padahal di tahun 2015 dengan curah hujan lebih rendah 95%, wilayah tergenang baru surut 7 hari. Jakarta juga berinovasi dengan teknologi flood control system yang mengintegrasikan sensor dan CCTV di 178 titik yang memetakan banjir dengan akurat. Soal ruang terbuka, Anies membangun yang disebutnya sebagai ruang ketiga. Anies memperluas ruang terbuka dari 12,12% di tahun 2014 kini menjadi 30,92% dengan luas 664 km persegi. Taman Eco Park di kawasan Tebet seluas 7,3 hektar ini selalu dipenuhi warga meski terganggu masalah parkir. Taman ekowisata dan bermain anak ini menjadi tempat favorit baru warga DKI karena luas dan teduhnya kawasan ini di tengah kepadatan Jakarta. Anies juga membayar janji kampanyenya kepada Jakmania dengan stadion megah Jakarta International Stadium yang dibangun 100% oleh warga Indonesia. Stadion dengan desain modern dan megah ini diklaim menjadi salah satu dari 5 yang terbesar di Asia. Berdiri di atas lahan 22 hektar, JIS mampu menampung 82.000 penonton. Karya berikutnya adalah revitalisasi kawasan kota tua, mulai dari pembaruan trotoar hingga ke penataan kampung. Hasilnya kawasan interaksi warga dengan udara rendah emisi. Ruang terbuka juga menjadi perhatian di era Anies adalah pelebaran trotoar untuk pejalan kaki. Bahkan Anies sempat mengklaim dalam 3 tahun kepemimpinannya, revitalisasi trotoar sudah dilakukan di sepanjang hampir 305 km. Namun ibu kota sebetulnya masih memiliki sejumlah masalah mendasar yang belum berhasil tertangani. Sebagian kebutuhan dasar itu masih bermasalah karena membutuhkan dukungan penuh pemerintah pusat. Bisa selain revitalisasi transportasi publik, trotoar, JPO, tidak hanya itu saja, Pemprov DKI Jakarta juga membangun sejumlah program lainnya, di antaranya adalah Rusunawa. Pemprov mengklaim bahwa dalam 4 tahun terakhir total terdapat 33 tower Rusunawa yang berhasil terbangun atau menjadi rekor selama 4 tahun. Dan yang paling saya suka dari Pak Anies, begitu beliau bilang, saya tidak mengajukan diri, tapi saya diminta, titipun saya minta ridho pada ibu saya. Kalau ibu saya ridho, saya akan jalan. Kalau ibu saya tidak jalan. Itu luar biasa mengangkat masalah ibunya itu. Di situ saya tambah cinta. Aduh, masya Allah, tambah sayang, tambah ngefans sama Pak Anies gitu. Apapun demi Pak Anies diperjuangkan. Insya Allah, ya. Beliau itu sosok yang menghargai banget yang namanya perempuan ya. Iya, tadi saya ngomong sama Pak Anies. Pak Anies, ibu saya tuh lagi sakit, lagi kena kanker, udah stadium lanjut, dokter udah angkat tangan, aku bilang gitu kan. Kata dokter tuh hanya, udah bahagiakan mama aja. Terus ibu saya bilang,
kalau bisa sebelum meninggal mama boleh nggak ketemu sama Pak Anies. Oh, Itu saya sampaikan langsung ke Pak Anies. Dia langsung tanya mama di mana, di Kelapa Gading. Saya kondisikan. Itu saya masya Allah saya tuh kan gimana ya, luar biasa gitu loh. Seorang Pak Anies siapa sih saya gitu kan. Ada perhatiannya. Iya ada perhatiannya. Disitulah saya melihat benar-benar Pak Anies tuh menjunjung seorang ibunya luar biasa. Gitu. Jadi kepada ibu saya pun beliau gimana Pak Ade nanti saya kondisikan ada respon gitu kan. Biasanya oh ya nanti gimana gini, tapi dia kalau mendengar seorang ibu itu dia langsung gimana gitu perasaan berbaktinya tuh saya bisa merasakan banget gitu. Jadi buat para penyandang disabilitas ada 7.137 orang yang terima kartu. Selamat, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan dengan baik. Layani para penyandang disabilitas, para lansia sebagai customer platinum di Bank DKI. Hormati mereka. Jadi kalau mereka datang justru diprioritaskan, dinomor satukan. Itu begitu kita bisa menghargai orang tua, menghargai yang berkebutuhan khusus, insya Allah bangsa kita akan makin tinggi peradabannya. Di situ adabnya kita. Dan doakan warga Jakarta. Kartu ini bukan dari gubernur, Bapak Ibu. Saya meneruskan. Saya secara simbolik memberikan. Tapi ini didapat dari mana? Dari uang pajak seluruh warga Jakarta. Ini bukan dari Anies Baswedan, bukan dari gubernur, ini adalah dari warga Jakarta. Kamu nggak beli pasir? Polisman. Enggak berani. Kamu pengen jadi apa lagi? Tentara. Ini Tentara. Keren. Kamu apa? main bola. Main bola. Oh. Kamu siapa namanya? Putra. Kalau bisa pengen jadi apa?